Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Segala sesuatu diciptakan oleh-Nya, bulan dan bintang, bahkan tata surya yang begitu besar diciptakan oleh-Nya. Gunung-gunung, lembah, dan daratan yang luas Dia yang membentangkannya. Bahkan lautan dan samudra raya terjadi oleh firman-Nya. Yesus, Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi itu. Tetapi Dia adalah Allah yang mau turun ke muka bumi menjadi sama dengan manusia. Dia meninggalkan kemuliaannya dan merendahkan diri. Dia mau menjadi manusia, bahkan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia datang kepada manusia yang diciptakannya karena kasih-Nya. Dia datang untuk menyelamatkan manusia yang dibelenggu dosa. Dia mau menjadi manusia dan serupa dengan kita. Namun manusia yang dikasih-Nya ini tidak menerimanya. Dia dipukul dan ditindas. Dia dibunuh dan disalibkan. Dia menjadi korban bukan karena dia berdosa, melainkan supaya kita selamat dan memperoleh hidup kekal. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan oleh-Nya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Siapa yang percaya dalam nama Yesus ada pengharapan dan pengampunan dosa. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, siapapun kita dan apapun kondisi kita, baik kita sekarang dalam kondisi sakit atau sehat, kaya atau miskin, siapapun kita yang percaya dan menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah dan dosanya diampuni. Sobat Kristus, kita baca Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus sangat mengasihi kita, bahkan ketika kita tidak mengenalnya. Yesus menebus dosa kita ketika kita seenaknya berbuat kejahatan. Yesus menanggung penderitaan kita ketika kita menyakiti hati-Nya dengan dosa-dosa kita. Yesuslah Tuhan yang penuh kasih. Dia rela mati bagi orang yang menolak-Nya. Dia disalibkan dan membayar hutang-hutang dosa bagi orang-orang yang menikam-Nya. Dia bayar dengan kasih dan pengorbanan bagi orang-orang yang menipu Dia. Sobat Kristus, kitalah orang berdosa yang menolak Dia. Kitalah orang yang menyakiti Dia dengan dosa-dosa kita. Namun kitalah yang ditanggung-Nya di kayu salib. Karena begitu besar kasih-Nya, maka setiap orang yang percaya kepada-Nya dan memohon pengampunan, Dialah yang mengampuni dosa kita dan menyelamatkan kita.
Sobat Kristus, mari kita ikuti cuplikan dari khotbah yang disampaikan oleh Pendeta Yakub Sumbaya di KPPI, Kebaktian Pujian dan Penyembuhan Ilahi secara online pada Kamis 8 Oktober tahun 2020 tentang Yesus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Dia adalah anak Allah itu sendiri. Dan dia, saudaraku sekalian, adalah Tuhan tapi mau rela menjadi manusia. Bahkan Yesus sendiri mau mati di kayu salib untuk kita ya orang berdosa ini. Bukan hanya rendah hati, tapi betapa kasihnya kepada kita. Saudara, mungkin banyak orang yang mau membela orang lain. Kenapa? Karena orang itu sangat baik pada saya. Mungkin banyak orang yang mau menolong orang lain karena orang itu telah menolong saya. Tetapi sangat sedikit orang yang mau menolong orang yang tidak baik, saudara. Saudara, mungkin bahkan jarang atau tidak ada orang yang mau menolong orang yang telah menikam dia dari belakang. Tidak ada orang yang mau membela orang yang telah memfitnah dia. Saudaraku sekalian, mungkin tidak ada orang yang mau membayar hutang-hutang dari orang yang telah menipu dia, saudara-saudaraku sekalian. Karena demikianlah keadaan yang kita sering hadapi. Tetapi Yesus mau membayar hutang-hutang dosa kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih tidak benar, ketika kita masih melakukan kejahatan, ketika kita malah mungkin menghina Tuhan, atau mungkin kita meniadakan Tuhan atau menolak Tuhan. Tetapi pada hari ini dengarkan saudara, Yesus mau mati bagi saudara. Bahkan ketika saudara sendiri masih dalam keadaan berdosa, Yesus mau mati untuk saudara. Karena saudara, kenapa demikian? Karena besar sekali kasih Tuhan pada saudara. Dia sangat tahu bahwa kita tidak dapat menebus dosa kita sendiri. Hanya Tuhan yang dapat menebus dosa kita sendiri. Jadi saudaraku, siapa saja dari saudara yang mau percaya pada Yesus pada hari ini, mari saudara datang kepada Yesus. Saya akan menuntun saudara-saudara di dalam doa sebagai tanda beriman, percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, saya akan menuntun saudara dalam doa. Ikuti doa saya dengan suara yang nyaring di tempat saudara masing-masing. Saudara, sebagai tanda bahwa saudara percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari saudara, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu. Ampunilah segala dosa-dosa saya. Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosaku. Basuhlah dosa-dosa saya dengan darah-Mu yang kudus. Masuklah ke dalam hati saya. Dan biarlah mulai saat ini Engkau menjadi Tuhan dan Raja di dalam hidup saya selama-lamanya. Amin. Amin, saudaraku. Selamat datang dalam kerajaan Allah sesuai Yohanes 1 ayat 12 yang tadi sudah kita baca.
bahwa seorang siapa yang menerimanya diberinya kuasa sebagai anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau saudara percaya kepada Yesus, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, sehingga Allah Bapa kita di surga menjadi Bapa bagi kita. Saudara, Bapa pastilah selalu ingin memberikan yang terbaik bagi kita. Tidak ada Bapa yang mau memberikan yang jelek atau jahat kepada anak-anaknya. Saudaraku, pada malam hari ini juga Bapa di surga itu mau untuk memberkati saudara dan memberikan kepada saudara keperluan saudara. Dan bagi saudara yang saat ini sakit, mungkin saudara sakit pada hari ini, mungkin saudara mempunyai tumor pada perut saudara atau usus saudara, atau mempunyai kanker pada hati saudara, atau pada mungkin di bagian tubuh yang lain, atau saudara mungkin sakit pada jantung saudara, atau mungkin saudara sakit COVID-19. Apapun sakit saudara, Tuhan mau menyembuhkan saudara. Amin saudara. Nah, siapkan hati saudara untuk menerima kesembuhan dari Tuhan. Kesembuhan dari Tuhan ini adalah satu mujizat yang hanya bisa diterima hanya dengan iman. Saudara tidak perlu membayar kepada saya, saudara tidak perlu untuk melakukan segala sesuatu, saudara. Saudara hanya perlu beriman, sebab saudara, Tuhan memberikan kesembuhan ini dengan cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Asal percaya. Saudara lihat dalam firman Tuhan ini, setiap orang banyak yang disembuhkan itu karena mereka percaya kepada Tuhan. Nah, saudaraku, jadilah seperti itu. Percaya kepada Tuhan dan Tuhan akan menyembuhkan. Mari saudara yang sakit tadi, tumpangkan tangan di tempat di mana saudara sakit. Kalau saudara sakit pada jantung saudara, tumpangkan tangan pada jantung saudara, pada dada saudara. Kalau sakit COVID-19, tumpangkan tangan juga pada dada saudara. Saudara sakit tumor atau sakit kanker, tumpangkan tangan di tempat di mana kanker dan tumor itu ada, dan percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan saudara. Kalau saudara sakit pada kaki saudara, saudara tumpangkan tangan pada kaki saudara. Kalau stroke saudara, tumpangkan tangan pada tempat di mana saudara stroke. Kalau saudara sakit pada mata saudara, saudara buta, saudara tumpangkan tangan pada mata saudara. Kalau saudara tuli, tumpangkan tangan pada telinga saudara. Saudaraku, apapun sakit penyakit saudara, baik penyakit yang sudah tidak bisa disembuhkan, saudara, Yesus sanggup menyembuhkannya. Mari kita berdoa. Tumpangkan tangan di tempat di mana saudara sakit. Tuhan Yesus, kami berdoa pada hari ini. Kami percaya bahwa oleh bilur Yesus kami menjadi sembuh. Kami menumpangkan tangan di tempat di mana kami sakit. Kami percaya akan firman-Mu bahwa oleh bilur Yesus kami disembuhkan. Dan kami menerima kesembuhan dari Tuhan, karena firman-Mu yang berkata oleh bilur-bilur Yesus kami menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan, saya pada saat ini menjadi sembuh karena firman-Mu, dan percaya pada firman-Mu. Saya disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, bersyukur atas mujizat yang saya terima pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saudaraku, saya percaya saudara-saudara sudah ada yang disembuhkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena mujizat dari Tuhan. Saudara, itu bukan karena saya saudara, tapi karena Tuhan sendiri yang menyembuhkan saudara. Karena iman saudara sendiri. Anugerah dari Tuhan. Terimalah dengan sukacita. Bagi Sobat Kristus yang ingin mengajukan permohonan doa, bisa menghubungi call center KPPI Yesus Penyembuh dengan nomor seperti tertera pada layar. Sobat Kristus juga bisa mengikuti acara live streaming KPPI Yesus Penyembuh yang diselenggarakan setiap Senin dan Kamis pukul 19.00 di YouTube channel, Facebook, dan Instagram KPPI Yesus Penyembuh.